Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Rema di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat lagu penyembahan kita. Di
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambut Raja, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam perenungan singkat kita pada saat ini. Mari kita satukan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini atas kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada, dan saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah Celebration versus Appreciation Christmas. Celebration versus Appreciation Christmas. Perayaan melawan apresiasi Natal. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang Natal, apa yang ada dalam pikiran kita? Kita akan teringat dengan hadiah Natal. Kita akan teringat dengan acara-acara Natal. Acara yang begitu membuat kita senang. Acara yang membuat kita sukacita. Kita selalu menyusun, mendesain sedemikian rupa supaya acara Natal itu begitu mengesankan, sehingga ketika kita berlalu dari hari Natal itu kita merasa tidak sia-sia. Tetapi sadar tidak sadar, kita tidak mengerti yang mana yang sia-sia dan yang mana yang bukan. Karena kita kehilangan apa makna Natal yang sesungguhnya. Karena itu dari bacaan kita pada saat ini, kita bisa melihat sebuah makna Natal yang penting untuk menjadi perenungan kita. Karena itu untuk bisa memahami apa makna Natal, mari kita pahami apa itu yang disebut dengan inkarnasi. Saya memilih istilah inkarnasi bukan penjelmaan, karena ketika dikatakan Allah menjelma menjadi manusia, akan terjadi perdebatan-perdebatan bagi orang-orang yang belajar tentang teologi. Sehingga saya mengambil istilah inkarnasi. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Allah harus berinkarnasi menjadi manusia? Kita harus menyadari bahwa manusia pada umumnya adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Manusia tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena itu Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dan tujuan utama dari inkarnasi adalah pendamaian. Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Itu tujuan dari inkarnasi. Karena itu ketika kita bicara soal pendamaian, artinya sebelum kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita dengan Tuhan dalam posisi yang bermusuhan. Artinya kita terpisah daripada Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia terpisah daripada Tuhan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia memikirkan bagaimana solusinya untuk manusia bisa diselamatkan. Karena itu untuk pendamaian yang perlu untuk kita pikirkan adalah, bisa nggak Tuhan mendamaikan manusia begitu saja? Faktanya tidak bisa, karena manusia pada dasarnya adalah orang-orang berdosa. Manusia tidak mampu untuk mendamaikan diri sendiri. Itu sebabnya Allah yang harus mendamaikan manusia. Tetapi yang menjadi persoalan adalah manusialah yang berbuat dosa, bukan Allah. Karena itu manusia yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dosanya. Karena itu Allah yang bisa menyelesaikan dosa datang sebagai manusia untuk menyelesaikan permasalahan itu. John Calvin dan Anselm sepakat dalam hal itu, bahwa Allah datang untuk mendamaikan dunia harus melalui dalam status Allah yang menjadi manusia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa memahami lebih jauh tentang inkarnasi dari Allah kita, mari kita perhatikan bacaan kita di dalam ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kita jangan memahami mengosongkan diri adalah Allah yang kehilangan status keilahiannya, atau Allah yang kehilangan atribut keilahiannya, atau Allah yang mengurangi keilahiannya.
Allah kita adalah Allah yang 100%. Jadi seperti ini, Allah kita satu pribadi mengambil natur manusia. Allah kita satu pribadi mengambil natur manusia, menyatu tapi tidak bercampur, menyatu dengan manusia, sehingga Allah, pribadi Allah ini memiliki dua natur, yaitu natur manusia dan natur Allah. Dan dalam pengakuan iman gereja Belanda dijelaskan di sana bahwa yang Allah ambil adalah natur manusia, bukan pribadi manusia. Dan natur yang diambil ini terdiri dari tubuh dan jiwa. Karena bukan hanya tubuh yang berdosa, jiwa juga yang berdosa. Dan manusia tidak bisa dikatakan manusia kalau hanya tubuh tapi jiwa tidak ada. Manusia dikatakan manusia ketika terdiri dari tubuh dan jiwa. Karena itu Allah mengambil natur manusia, yaitu tubuh dan jiwa, satu pribadi, dua natur. Allah 100%, manusia 100%. Allah tetap 100%. Artinya Allah tidak mengurangi. Walaupun istilahnya mengosongkan diri, Allah tidak berkurang di sana. Mungkin kita akan bertanya-tanya di dalam pemikiran kita, kalau Allah kita tidak berkurang statusnya sebagai Allah, ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, apakah Allah kita tetap ada di sorga? Apakah anak Allah tetap ada di sorga? Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayat 18 di sana dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bentuk kata dari yang ada di pangkuan Bapa itu present tense. Present tense di dalam bahasa Yunani itu mengarah kepada present continuous. Artinya ketika berbicara tentang Allah yang ada di pangkuan Bapa, yang walaupun dia sudah berinkarnasi menjadi manusia, di saat yang bersamaan Yesus ada di dalam pangkuan Bapa saat dia sudah berinkarnasi dan seterusnya. Dia tetap ada di sana, di dalam pangkuan Bapa. Mari kita bandingkan dengan Yohanes 3 di dalam ayat 13. Cuman di dalam terjemahan kita Indonesia ini tidak lengkap ya. Dikatakan sini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dalam versi King James Version atau KJV itu ada lanjutannya, which is in heaven. Artinya yaitu anak manusia yang ada di sorga. Yesus sudah ada di bumi, tapi dia berkata bahwa Yesus juga ada di sorga. Artinya ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, Allah kita tetaplah Allah yang maha ada. Allah kita tetaplah Allah yang maha hadir. Yesus tetap maha hadir dimanapun dia tetap ada. Di sorga dia ada, di dunia pun sebagai manusia dia tetap ada. Ini adalah suatu pengorbanan yang luar biasa yang Yesus kerjakan. Ya, suatu pengorbanan yang luar biasa. Sejak inkarnasi itu sudah pengorbanan. Pekerjaan yang Allah kerjakan itu tidak sederhana, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Itu luar biasa apa yang Tuhan kerjakan. Karena itu kita jangan berpikir bahwa yang penting Allah sudah jadi manusia, saya percaya sama Yesus, saya selamat. Jangan cuma sampai di situ. Apa yang Allah kerjakan, kalau kita tidak mengerti, kita akan menganggapnya remeh. Karena itu kita perlu untuk memahami, sehingga ketika kita masuk di dalam Natal itu, kita benar-benar memahami apa arti makna Natal yang sebenarnya. Kita bukan sekedar berpesta pora, kita bahagia, betul, kita bahagia, kita bersuka cita, betul, karena ada pengharapan. Tapi jangan lupa, di dalam pengharapan yang kita punya ada pengorbanan di sana. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara pengorbanan, kita berbicara tentang kerugian. Apapun yang kita korbankan pasti akan merugikan. Allah sudah lebih dahulu membuat pengorbanan. Pertanyaannya, mau nggak kita berkorban untuk Tuhan? Allah memanggil kita untuk melayani Dia. Itu yang Allah minta. Makanya Alkitab mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan pada Allah. Allah lebih suka kita mempersembahkan tubuh yang hidup daripada kita berkata, saya mati di dalam Yesus. Amin. Kita mati di dalam Yesus. Tapi persoalannya, kita hidup untuk siapa? Makanya Paulus dengan tepat mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau saya mati, saya bersyukur. Saya mati, saya bahagia di sorga. Tetapi adalah lebih berguna kalau saya hidup. Karena dengan saya hidup, saya bisa melayani Dia. Karena itu Tuhan lebih suka kehidupan kita. Kita tidak perlu bicara saya akan mati bagi Tuhan. Tidak. Kita bicara soal apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Itu yang lebih Tuhan suka. Kalau kita bicara soal pelayanan, kita selalu berkata, aduh saya sibuk, aduh saya capek. Karena itu kalau kita berpikir seperti itu, apa esensi dari pelayanan kita? Yang ingin saya sampaikan adalah pada saat ini, pelayanan tanpa pengorbanan itu bukanlah pelayanan. Pelayanan haruslah disertai dengan pengorbanan. Apapun yang bisa kita korbankan.
Uang kita bisa kita korbankan, waktu kita bisa kita korbankan. Jangan pernah berpikir yang penting saya sudah menyanyi, memuji Tuhan, melayani Tuhan, saya sudah bersyukur, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah memberikan terbaik. Tapi kalau kita tidak mau memahami apa arti pengorbanan dan kita tidak mau berkorban untuk Tuhan, itu bukan pelayanan. Karena itu kalau kita bicara pelayanan, berkorbanlah untuk Tuhan. Jangan pernah berhenti sampai di sini untuk berkorban. Berkorbanlah untuk Tuhan. Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Karena itu inilah esensi atau makna dari Natal yang harus kita renungkan. Saya tidak menyalahkan perayaan Natal. Bagus, amin. Desainlah Natal sedemikian rupa, sebagus mungkin. Buatlah itu sebagus mungkin supaya orang tidak kecewa. Tetapi jangan pernah kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Karena kalau kita kehilangan makna Natal yang sesungguhnya, perayaan Natal yang kita lalui pada Desember itu adalah sebuah kesia-siaan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, lakukan yang terbaik juga untuk manusia, karena kita melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini Tuhan kami sudah boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, sehingga kami bisa memaknai apa arti Natal yang sesungguhnya, di mana Engkau sudah berkorban bagi kami. Kami boleh bersuka cita, kami boleh berbahagia karena perayaan Natal, tapi kami tidak lupa bahwa perayaan Natal ada pengorbanan di sana, ada yang dikorbankan di sana. Karena itu kami juga ingin berkorban untuk Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan? Kami tidak punya banyak Tuhan, tapi kami punya tubuh, kami punya tangan, kami punya pikiran. Itulah yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Tolonglah kami agar kami bisa mempergunakan apa yang ada pada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kami melewati masa Natal ini, ada sukacita dalam batin kami, ada kepuasan secara rohani di dalam batin kami, bukan kepuasan secara jasmani. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.